Sambil menunggu Pak Jimmy, nama saya Asto Subroto. Jadi bukan orang Batak itu. Saya sudah berapa tahun ya? Tahun 92 sampai hari ini 8 sama 16, berarti sudah 24 tahun. Saya sudah 24 tahun ini bangun usaha melalui PT Mars Indonesia. Kalau mau di Google ada marsindonesia.com. Mars, ya, MARS Indonesia. Mars Indonesia itu satu research company. Research company itu adalah satu services kami itu melakukan survei, membantu perusahaan untuk menggali informasi, mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang dialami oleh perusahaan. Kalau ada satu perusahaan mau meluncurkan produk, mau meluncurkan merek baru, mau mengevaluasi kinerjanya di pasar, yaitu melalui Mars. Karena pendidikan saya S1 statistik, dari statistika, kemudian S2 saya manajemen, S3 saya manajemen, jadi membantu perusahaan dari sisi lebih ke arah scientific knowledge-nya seperti apa, kemudian ini perusahaan setelah kita survei ternyata kinerjanya seperti ini. Merek tertentu, produk tertentu setelah disurvei ternyata kinerjanya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Jadi saya termasuk membantu seperti Bapak-Ibu sekalian ini yang baru memulai usaha, tetapi memang tujuannya besar. Halo Pak Jimmy. Halo Pak. Welcome. Ini Pak Jimmy yang akan membuka sesi kita pagi ini. Nanti kenalan lebih lanjut. Silakan Pak Jimmy. Langsung deh. Langsung saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Tepuk tangan bagi kita. Now, siapa yang pertama kali ini ke IPI? Ya, yang udah pernah ke sini. Oke, alright. Jadi seimbang kelihatannya Pak Astro ya? Iya, seimbang. So, thank you very much once again. Selamat datang ke IPI International Business School. It's my pleasure. Kami sangat senang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hari ini bisa hadir di tempat ini mendengarkan nanti presentasi dan sharing session dari Pak Asto. Jadi Dr. Asto ini bukan hanya teman saya, tetapi juga partner untuk banyak hal. Beliau adalah salah satunya adalah pemilik dari dan founder dari Mars Indonesia, yang merupakan perusahaan research ternama di Indonesia. Kalau kita pernah dengar nama-nama asing seperti AC Nielsen, nah itu kira-kira perusahaannya sama gitu ya, doing marketing research, mendapatkan data-data yang memadai sehingga bisnis itu bukan hanya by intuition but also juga by data. Karena kalau kita tahu data, decision yang kita ambil, keputusan-keputusan bisnis yang kita ambil itu bisa lebih tepat karena keakuratan dari data-data itu. Jadi Pak Asto tahu persis, beliau yang membantu banyak organisasi, antara lain adalah BCA. Jadi BCA bertahun-tahun yang lalu kita tahu customer service-nya kurang, kemudian akhirnya dilihat data-datanya, kemudian dikembangkan hasil dari data itu, kemudian di-feed ke BCA untuk merubah, turnaround. Nah, saya sangat senang dengan Pak Asto, sehingga saya percaya sekali, bahkan saya juga ikut menanam sebagian daripada uang saya ke Pak Asto, dan Mars ini mudah-mudahan nantinya menjadi perusahaan yang juga akan besar. Nah, Pak Asto selain daripada pengusaha yang tangguh tadi, juga merupakan seorang akademisi. Beliau mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Indonesia, dan alhamdulillah juga baru beberapa bulan yang lalu sepakat untuk
memindahkan SIM untuk mengajar ya, surat izin mengajar namanya NIDN kalau di dunia pendidikan itu ke IPMI. Dan ini luar biasa karena kita berharap Pak Hasto nantinya akan menjadi salah satu profesor dari IPMI International Business School. Kita doakan semua ya, karena amin, kita amin. di Indonesia ini sangat-sangat sedikit sekali profesornya. Nah, karena menurut saya ini adalah satu pengakuan bukan hanya di national level tapi juga international level. Kita, Pak Hasto dan saya rencananya akan berangkat ke Harvard karena kita IPMI International Business School akan kerjasama sama Harvard. Bulan depan kita akan mulai kerjasama itu. Saya dan Pak Hasto ke sana ke Boston untuk menjalin kerjasama dengan Profesor Michael Porter yang nanti kita akan terapkan konsep-konsep di Indonesia. Kita percaya bahwa Indonesia can be very competitive. Daya saingnya bisa naik. Kemarin baru saja terbit ranking dari ease of doing business, dan ini sangat penting di dalam konstelasi perekonomian karena kalau misalnya sebuah negara itu memberikan kemudahan di dalam orang memulai bisnis, terutama UKM, itu akan tentunya memudahkan UKM maupun perusahaan-perusahaan startup maupun perusahaan besar yang invest di negara kita ini untuk berkembang. Ini penting sekali karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti mudah untuk melakukan bisnis, baik pada saat memulai permitnya, mendapatkan license, mendapatkan SIUP, kemudian domisili dan seterusnya itu mudah, tentu itu lebih banyak orang yang tertarik untuk masuk. Kemudian setelah masuknya itu dimudahkan, tentu juga kepastian hukumnya juga harus dipastikan bisa dimiliki, dan itu membantu perusahaan untuk bisa sustain. Karena kalau tidak, Pak, misalnya Bapak udah dikasih izin terus tiba-tiba digerebek entah kenapa karena mau orangnya cari duit atau misalnya ada pungli gitu ya terhadap bisnis yang sedang kita lakukan, itu tentunya akan menghambat daya saing daripada bisnis itu. Nah, kita sangat komit juga untuk membantu di bidang itu karena menurut saya ease of doing businesses itu akan berpengaruh terhadap competitiveness, dan kita di IPMI sangat-sangat saat ini ingin tema competitiveness ini menjadi tema yang diangkat di negara kita karena kita negara besar. Tapi negara besar itu harus punya orang-orang yang berpikir besar. Tetapi nggak cukup hanya berpikir besar, harus melakukan hal-hal yang besar. Tetapi hal-hal yang besar itu harus dilakukan dari langkah-langkah awal, dimulai dengan step-step awal dan dimulai dari sekarang. Saya sangat sering mengutip pada saat Neil Armstrong itu turun ke bulan, menginjakkan pertama kali kakinya ke bulan dengan waktu itu sebetulnya 8 tahun setelah seorang yang besar juga bernama John F. Kennedy, salah satu idola saya. John F. Kennedy sangat-sangat waktu itu bermimpi untuk menempatkan orang Amerika pertama di bulan. Sehingga dia bilang kita harus menempatkan orang, dan sejak saat itu Amerika membuat segala macam riset supaya bisa itu terjadi. 8 tahun kemudian Neil Armstrong berhasil untuk datang ke bulan, dan dia mengatakan ini pada saat kakinya menginjakkan pertama kali ke bulan. One small step for a man, one giant leap for mankind. Satu langkah kecil bagi seorang manusia, tapi suatu lompatan besar bagi kemanusiaan. Ini luar biasa. Bagaimana kita sebagai insan yang harusnya merupakan orang-orang yang membawa juga nanti semua orang itu kan sebenarnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi alamnya, bagi lingkungannya. Jadi bagaimana kita, apapun bisnis kita, seberapa kecil pun bisnis kita, itu betul-betul bisa menjadi rahmat bagi bukan hanya diri kita dan keluarga kita, tetapi bagi banyak orang. Saya juga 14 tahun yang lalu mulai bisnis saya, mulai dari saya sendiri. Saya datang ke klien-klien segala macam, sekarang 2000 karyawan. Jadi saya tahu persis bagaimana susahnya membangun usaha selama 14 tahun, membina orang, membangun organisasi, dikejar-kejar debt collector untuk bisa maju. Harus saya waktu itu nggak ada uang untuk bayar THR, saya sama istri saya semua lepas
jewelry, kita ke pegadaian, bayar gaji THR. Saya ingat tahun pertama itu, jadi saya sulit tahu persis apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini rasakan. Bagaimana sulitnya untuk bisa membangun usaha kalau kita punya passion yang kuat dan kita punya kepercayaan bahwa kita bisa berperan, berkontribusi kepada lingkungan kita, tetapi kita punya keterbatasan. Makanya kita membuat forum-forum seperti ini, karena kita yakin bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sekedar technical know-how. Yang dibutuhkan yang pertama motivasi, itu yang lebih penting, Pak. Kenapa? Karena paling mudah itu meninggalkan semuanya terus kemudian kita kerja sama orang, atau meninggalkan semuanya kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Failure only happens when you stop trying. Kegagalan hanya terjadi begitu kita stop mencoba. Selama kita mencoba, itu akan terus bisa dilaksanakan. Nah, ini komit apa? Kita komit untuk bisa menyentuh banyak orang-orang termasuk UKM. Ya terus terang kita nyari duitnya bukan dari sini. Kita nyari duitnya dari mahasiswa. Kita nyari duit dari korporasi. Kita bantu Telkom, kita bantu Garuda, kita bantu perusahaan gas negara, kita bantu PLN, karena mereka ada duit, Pak. Sehingga kita bisa dapatkan profit dari pelaksanaan pendidikan itu. Karena memang mereka perlu untuk meningkatkan juga. Saya sendiri juga ngajar mereka. Saya juga menjadi penasehat untuk mereka. Saya jadi komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi kita juga sadar bahwa ekonomi bangsa ini itu tidak bisa sekedar dibangun dari ekonomi perusahaan-perusahaan besar. Harus bicara dari usaha-usaha kecil dan menengah. Dan saya dan Prof. lagi. Amin. Sebentar lagi, Prof. Amin. Nah, dengan Dr. Hasto ini minggu lalu ketemu sama 2 minggu lalu ketemu sama Menteri Desa Pak Eko Putro Sanjoyo, kebetulan juga alumni pertamanya IPMI yang masuk ke kabinet kabinet jadi menteri. Nah, kita ada program bagaimana membuat desa ini bisa maju, bagaimana desa ini yang tertinggal ini bisa meningkat taraf hidupnya, bagaimana orang-orang keluarga-keluarga yang ada di desa-desa miskin itu bisa maju. Pak Hasto kemarin baru saja pulang dari Sukamerah. Saya sampai lupa nih. Saya tahu nggak Sukamerah gimana? Nah, nggak tahu kan? Sukamerah di mana? Di Serang, Banten. Sukamerah, Serang, Banten. Jadi di Sukamerah ini satu desa yang sangat-sangat miskin. Nanti Pak Hasto mungkin boleh cerita lebih lanjut, tapi lantainya nggak ada keramik ya, itu lantainya tanah. Terus mereka betul-betul tertinggal desa itu. Nah, ini sama Kementerian Desa ini sedang mencoba untuk melihat apa yang kita bisa lakukan supaya bisa tergerak ekonominya. Saya besok berangkat ke Jogja untuk melakukan hal yang sama di Global Western River. Apa desanya susah disebutnya? Oh iya, desa yang susah disebut namanya. Jadi pokoknya di Bantul, desa yang susah disebut namanya. Terus saya akan ke sana untuk sama. Saya udah biasa. Saya dulu 15 tahun yang lalu Vice President untuk Asia dari perusahaan consulting besar di dunia. Sehingga saya masuk membantu perusahaan-perusahaan besar. Nah, sekarang saya ingin sekali membantu desa-desa itu. Saya ingin lebih banyak lagi orang memikirkan bagaimana kita bisa membangun mimpi melalui desa. Desa yang sejahtera akan menuju kepada Indonesia yang sejahtera. Saya yakin sekali itu, karena masih banyak orang kita yang tinggal di desa dan kita tidak boleh mengandalkan perkotaan aja untuk the livelihood of our nation. Kita tidak bisa mengandalkan hanya perkotaan aja supaya Indonesia maju. Indonesia besar, tapi Indonesia besar di pedesaan. Nah, ini yang kita harus bangun. Nah, saya sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berkenan hadir di IPMI, karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu merupakan stakeholder yang sangat penting untuk kami. Karena adalah warga IPMI sekarang, karena kan tadi baru pertama kali nih ceritanya. Sekarang berarti udah lulusan IPMI juga ya Pak. Saya juga bukan lulusan IPMI loh. Saya juga nggak beruntung saya bisa sekolah di IPMI gitu. Tapi saya sekolah yang sejajar dengan IPMI. Saya sekolah di Harvard Kennedy School of Government. Saya dapat beasiswa dari sana. Jadi nggak kalah gitu lah sama IPMI, lulusan IPMI.
Nah, jadi saya senang sekali, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini mendapatkan pencerahan dari Dr. Hasto, dan mohon nanti jangan ragu-ragu, ini udah rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. We want to build this community. Kita mau membangun lingkungan ini, lingkungan UKM ini, supaya nanti setahun kemudian kita cukup senang dengan nanti Pak siapa namanya Pak? Sultan. Pak Sultan bisnisnya apa? IPI juga. Oh, ya kan? Pak Sultan setahun lagi datang ke IPI lagi bilang, oh saya dulu dari Dr. Hasto saya belajar tentang hal ini, sehingga saya ubah bisnis saya dengan cara ini, dan yang tadinya saya hanya produksi 1000 kilo per bulan, sekarang saya memproduksi 100 ton per bulan. Itu yang saya inginkan. Dan saya yakin Pak, saya yakin insya Allah bahwa Allah itu betul-betul mendengarkan doa. Kalau kita berusaha, tentunya berusaha itu, ikhtiar itu harus ada passionnya. Saya tulis buku 5 tahun yang lalu namanya Winning with Passion. Saya tulis di dalam situ ada MDPC. Dimulai dari niat dulu. Niat itu kemudian kita terjemahkan dalam sebuah bentuk doa. Doa yang keras, tapi doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang luar biasa agar kita bisa maju. Kemudian kita pasrahkan, karena keputusan apapun itu Allah yang menentukan. Apapun yang kemudian diserahkan kepada kita setelah kita pasrahkan, kita bersyukur. Rezeki kita ya itulah memang yang sudah ditetapkan di dalam buku Al-Mahfuz. Dan akhirnya ikhlas. Karena toh juga kita hidupnya makannya sendiri juga gitu. Rumah ya kita cuma satu yang kita bisa tinggali gitu. Mobil setiap kali kita mau pakai ya cuma itu aja gitu. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah kita apapun kita pasti happy. Karena we don't need to be rich to be happy, but we have to be happy to be rich. Kita tidak harus kaya untuk menjadi happy, bahagia. Tapi kita harus kaya, at least di hati, untuk menjadi bahagia. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tercerahkan hari ini oleh Pak Hasto. Kita kan udah lagi setiap bulan kita ada sesi seperti ini. Bulan lalu kita ada Pak Prof. Roy Sendol, sebelumnya ada Dr. Rizal, sebelumnya lagi ada Pak Hasnul Suhaimi, ex-dirutnya Excel. Sehingga setiap bulan nanti akan kita undang, dan silakan datang, nggak perlu bawa apa-apa, gitu ya. Kita juga siapkan snack, ada air putih dan seterusnya. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk kita. Amin, amin. Kita semua, dan kita sama-sama doa supaya Allah SWT meridhoi upaya ini, sehingga kita semua ini masing-masing itu bisa meningkat tarafnya. Dan saya sangat percaya bahwa Indonesia memang akan menjadi Indonesia kaya. Tetapi Indonesia yang raya, Indonesia yang jaya itu harus dimiliki, harus dikontribusi oleh orang-orang yang semua berpikir ini positif, yang juga mempunyai keinginan untuk maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Pak Hasto, saya ngambil waktu terlalu banyak. Tapi lihat Pak Hasto, saya langsung semangat. Apalagi baru pulang dari Banten, saya lihat SMS-nya, live reportnya. Waduh, saya mohon maaf, ayah saya pegawai negeri sipil, jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana hidup di rumah yang tanpa ada keramik Pak. Saya beruntung ayah saya dulu di Deplu, walaupun kita bukan keluarga yang memiliki banyak harta, tapi kita alhamdulillah punya kesempatan untuk sekolah di mana-mana, dan saya nggak merasakan itu. Jadi bagi orang yang merasakan itu, saya nggak bisa membayangkan, dan saya tidak bisa berbohong bahwa saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi yang bisa saya lakukan adalah apa yang kita bisa ubah, apa yang kita bisa kontribusikan. Mudah-mudahan kita bisa ikut serta di dalam melakukan itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak, Bapak. Tepuk tangan buat Pak Jimmy. Nanti saya baik, Bapak sekalian, kita akan mulai. Tadi sudah kenalan sedikit. Saya Prof. Sumbroto dari Mars Indonesia, kalau mau Google.
di Google ada atau Subroto itu siapa, ada semua di sana. Dan saya sudah 24 tahun membangun bisnis dan sekarang ada di IPI. Tadi diceritakan sedikit apa yang kami lakukan untuk teman-teman di desa. Kemarin saya ke desa, salah satu desa yang kami ambil sebenarnya random saja. Kami ambil coba kasih pada kami desa yang paling tertinggal. Pada Pak Menteri saya sampaikan, Pak, kita akan coba model yang kami kembangkan ini. Jadi kami kembangkan di IPI, kembangkan satu model bagaimana desa itu harus dikembangkan melalui usaha. Selama ini tidak ada usaha apapun di desa dan usaha itu hanya diserahkan kepada penduduk desa. Jadi oke, baik. Bunyi, tapi kedengaran? Kedengaran? Ya, kalau kedengaran, saya tidak terbiasa menggunakan. Saya ada rampatak sedikit. Nah, karena di desa itu diserahkan pada rakyat, mereka dibiarkan saja, jalannya sendiri. Walaupun dikasih modal, kadang dikasih sapi, kadang dikasih kambing, tapi sudah jalan sendiri. Akibatnya sampai hari ini, ya mohon maaf, tidak ada apapun di desa. Banyak desa maju, cukup banyak. Desa seluruh Indonesia ini ada 74.974. Ya, saya sampai apa? 74.974 desa seluruh Indonesia. Yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal kira-kira 25.000 desa. Satu desa penduduknya macam-macam. Kemarin yang saya berkunjung ke sana penduduknya 3.096. 1094 kakak. 70% pengrajin golok. Pengrajin golok. Karena ada dan yang luar biasa adalah 70% pengrajin golok, pendapatan mereka sehari hanya 28.000. Pendapatan yang 70% tadi. Apa yang bisa dilakukan? Sanitasi nggak ada, air melimpah karena mereka di lereng, airnya melimpah. Banyak anak kecil, banyak ibu-ibu yang tinggal di rumah nggak bekerja apa-apa, hanya merugi saja. Nah, kami akan masuk melalui program namanya Satu Desa Satu Usaha. Kami ingin membuat satu BUMN di tingkat nasional, BUMD di tingkat kabupaten dan provinsi. Kami akan membuat badan usaha milik desa. BUMN tapi di level desa. Setiap desa satu usaha, satu bisnis. Nah, kita sedang akan coba ini sedang on the way untuk mencoba di Serang itu. Kami pilih pokoknya sembarangan aja, yang paling miskin yang mana kita ambil. Nah, kemudian yang satu di Jogja. Nah, itu sekedar introduction. Lalu hari ini saya akan share ke Bapak sekalian yang baru membangun bisnis, yang sudah jalan maupun baru jalan. Saya akan share tentang 8 pilar yang harus dibangun. Ada 8 pilar. Bisnis itu ada memiliki 8 pilar yang harus dibangun oleh orang, siapapun kita, siapapun Anda, siapapun saya yang akan membangun bisnis. Ada 8 pilar yang harus kita ketahui. Kalau tidak diketahui, kalau kita tidak mengetahui, tanya. Kalau kita tidak paham, tanya dan suruh orang lain kerjakan. Misalnya, Bapak sekalian, belum pernah belajar akuntansi. Ada yang pernah belajar akuntansi? Nah, ada. Berapa orang yang tidak tahu akuntansi? Tunjuk tangan.
siapa saja yang tidak tahu apotek? Nah, padahal membangun bisnis salah satunya adalah Anda harus tahu laba. Kalau nggak tahu laba, yang celaka adalah kita kerjakan banyak hal, tiba-tiba duitnya nggak ada. Benar itu? Kayaknya kita ini sangat sibuk loh, ngerjain macam-macam. Tapi kenapa? Pertanyaannya duitnya kemana ya? Itu yang terjadi banyak sekali. Terus siapa yang tahu hukum? Siapa yang tahu harus PT itu harus bagaimana? CV itu harus bagaimana? Bahwa ketika kita sudah bikin PT, kita harus bayar pajak. Bayar pajak kalau pendapatan Anda, pendapatan perusahaan ini sudah lebih dari 4,8 miliar, kita harus sudah bayar PPN. Sebelum 4,8 nggak perlu bayar PPN. Setelah 4,8 harus bayar PPN. Nah, kita harus jadi PKB. Siapa yang ngurus itu? Nah, oleh karena itu penting bagus sekali punya partner seperti ini. Punya partner seperti ini ketika Bapak itu kalian punya masalah, datang pada organisasi atau orang yang tahu ini bagaimana ini harus dilakukan. Makanya kita akan menunjukkan yang namanya IPMI UKM Forum. Disitulah Bapak Ibu sekalian bisa tanya, bisa berdiskusi, bisa berkonsultasi. Ini harus bagaimana di UKM Forum itu. Makanya silakan kalau nanti mau daftar UKM Forum itu tunjukkan. Kalau formnya saya sebenarnya minta formnya hari ini sudah ready gitu, tapi Anda catatkan saja bahwa saya kan dari UKM Forum. Di situ harus bisa tanya, misalnya harus ke bank, bagaimana caranya ke bank? Yang hal-hal itu yang akan kita bahas, dan hari ini saya akan menyampaikan apa sih 8 hal yang harus dipikirkan. Bagaimana menjadi from hero, mulai nggak punya apa-apa menjadi perusahaan itu besar sekali. Saya membantu satu perusahaan, mulai dari karyawannya 4 orang, sekarang sudah 800 orang, sudah mau go public. Tadinya 4 orang saja. Nah, kemudian memang kita sudah set bahwa perusahaan ini jadi besar. Untuk investasinya juga besar. Nah, kalau idenya sangat menarik, why not kita? Karena sekarang ini bahkan Pak Jokowi kan meluncurkan 1000 startup digital. 1000 startup. Jadi kalau kita memiliki apapun, ide apapun, kemudian apalagi sudah jalan, akan jadi sesuatu, ya. Jangan pernah berpikir ini duitnya dari mana. Orang bisnis, kalau Anda ditanya, selalu 99 dari 100 orang kalau ditanya, Anda mau bisnis nggak? Jawabannya paling banyak, saya nggak punya uang. Benar? Saya tidak punya uang. Jawabannya selalu begitu. Kalau saya mau bisnis, Anda mau bisnis nggak? Ngapain kerja? Bisnis saja. 99 orang akan mengatakan saya tidak punya uang. Benar. Nah, saya tanya sekarang, Anda nggak punya uang, sehingga Anda nggak berpikir bisnis. Pertanyaan saya, Anda butuh uang berapa? Nggak tahu. Nggak ada tahu, nggak tahu. Tadi katanya Anda bilang nggak mau bisnis, nggak bisa bisnis karena Anda nggak punya uang. Pertanyaan saya, Anda butuh uang berapa? Wah, ya nggak tahu. Kalau saya kasih uang sekarang, Anda mau ngapain? Tadi kan mau bisnis kata tadi
Anda mengatakan saya tidak berpikiran bisnis karena saya tidak punya uang, ya kan? Sekarang saya balik, Anda butuh uang berapa? Cukup beli apa aja. Ya, Pak? Potongnya berapa, Pak? Berapa? Apa tuh? Bapak punya berapa? Jangan dibalik kan, Anda punya berapa? Saya punya berapa saja yang Anda minta? Asumsikan 500 juta. Anda mau ngapain nih, Pak? Saya mau beli alat, mesin-mesin. Alat apa? Mesin produksi saya. Oke, produksi. Mesin produksi apa? Saya produksinya ini Pak. Nah, oke. Sekarang kalau Anda punya mesin produksi itu, berapa persen Anda mau kembalikan ke saya per bulan? Iya. Untuk jangka waktu. Hanya lagi. Artinya apa? Sebenarnya 99 dari 100 orang yang mau bisnis itu nggak siap. Nggak siap. Kalau Anda nggak siap, siapa yang mau kasih uang Anda? Artinya bahwa uang itu saya akan percayakan pada Anda, tapi Anda sendiri nggak siap. Sehingga ketika mau bisnis itu harus siap. Ketika Anda siap, datang kepada pemilik modal, ini saya akan lakukan ini A, B, C, D. Kalau Anda hanya mengembalikan kasih dana, kasih bunga saya kasih bunga 10% atau kasih bunga 5% per tahun. Saya bilang, nggak usah, saya diem aja, saya taruh di bank, saya dapat 5%. Ngapain saya harus berisiko dengan Anda? Kan gitu. Nah, sehingga bisnis itu jangan pernah berpikir bahwa bisnis itu dari uang. No, jangan pernah berpikir. Berpikir bisnis itu dari sini. Ide Anda apa? Ide Anda itu mau ngapain? Nah, nanti ide itu kita tes dengan berbagai hal yang akan saya sampaikan tadi nanti. Kita akan uji ide Anda itu benar apa enggak. Apakah ide Anda itu betul kemudian menguntungkan apa tidak ide Anda? Saya akan bertanya sebelum melanjutkan. Saya akan bertanya pada Anda mau bangun bisnis itu, apa yang Anda nggak ketahui atau problemnya apa yang Anda? Apa? Hukum. Ada lagi? Kalkulasi dana. Mana caranya terusnya? Dan pengelolaannya ya. Lagi? Pemasaran. Lagi? SDM. SDM susahnya apa? SDM Anda lihat mudah. Nanti saya tunjukkan. Ternyata SDM paling susah. Apalagi? Pengalaman ada di kemampuan SDM sendiri. Terus apa lagi? Produk. Apalagi? Distribusi, pemasaran, masuk distribusi. Apalagi? Manajemen. Manajemen, pengelolaannya, operation. Namanya operation. Bahan baku, tadi ada yang bahan baku, ada di produk. Ada lagi? Tempat, lokasi itu produksi, lokasi produksi atau lokasi itu apa? Pemasaran bisa. Oke,
tempat cara display. Ya, untuk pemasaran dan produksi aja. Kita bikin tempat di lokasi. Terus apa lagi? Proposal untuk meyakinkan investor. Proposal untuk meyakinkan investor, apa itu? Nah, itu ada di sini, pengalaman, kemampuan. Ya, kemampuan untuk membuat proposal. Terus apa lagi? Itu sudah 6, ada 8. Persaingan Bu. Persaingan apa Bu? Persaingan ada di sini. Manajemen risiko. Manajemen resiko ya masih resiko. Terus apa lagi? Pengembangan ada di mana? Pengembangan ada di produk atau apa? Pengembangan produk atau pengembangan bisnis? Ya, model. Nah, satu lagi nanti kita akan bicara tentang bisnis model. Ini Anda yang tidak tahu yang apa namanya, Anda sebutkan terakhir ini. Inilah yang paling penting. Apa itu bisnis model? Apa itu rangka bisnis? Anda itu mendapatkan bisnis begini, itu pendapatan dari mana? Siapa yang akan beli? Misalnya saya buka warung apa namanya, Padang misalnya. Saya buka warung Padang, pendapatan dari mana? Orang yang datang. Oke, lain? Catering. Apa lagi? Snack. Terus apa lagi? Catering. Kemudian datang apa lagi? Investasi. Bukan, pendapatan kita dari mana? Online Pak. Online. Online. Dari mana lagi? Demo. Order tadi online atau offline atau catering? Nah, terus apa lagi? Pasar. Apa lagi? Kerjasama dengan perusahaan. Apa lagi? Demo. Apa itu demo? Demo masuk, berasar gitu ya. Apa lagi? Konsinyasi Pak, yang titip barang. Titip barang bisa saja, konsinyasi. Kita bikin apa, titipin orang lain bisa saja. Itu semua Anda harus pikirkan dari awal. Tadi kalau diskusi, kalau kita pikirkan sendiri, seringkali ide kita terbatas, ya kan? Begitu banyak orang muncul ide harus gini, dari sini, dari sini, dari sini. Ternyata pendapatan kita ini bisa dari banyak. Nah, akan sangat menarik kalau Anda punya bisnis, Anda sampaikan ke teman-teman, sampaikan ke kelas begini, ini loh bisnis saya, sehingga yang lain memberikan masukan. Ini harus begini, harus begini, ini. Nah, nanti kemudian diolah. Pak, kalau 8 kan rata-rata kan kita UKM kan kecil itu nggak perlu sekian banyak. Nah, nanti kita lihat. Perlu sekian banyak, ini ada sangat rumit, ada yang mungkin sangat sederhana. Misalnya, bidang hukum ini. Ada yang sangat rumit sekali. Kalau saya membuat korporat, kemudian korporatnya terdiri dari banyak hal dan juga harus melibatkan luar negeri, sangat rumit. Tetapi ada yang sangat ya UKM, hanya kira-kira 10 juta sebulan,
kemudian 1 tahun kira-kira 100 juta, kita butuh apa? Kita sudah partneran. Kita partner sama orang lain, Pak. Kita harus membentuk usaha. Usahanya apa? Ini CV atau PT? Misalnya, ada risiko masing-masing. Kalau CV itu ada bikinnya gampang. Datang ke notaris langsung bikin CV. Tapi resikonya adalah CV. Kalau ada apa-apa di dalam bisnis itu, seluruh aset Anda harus dilibatkan masuk situ. Itu CV resikonya. Kalau PT, sebesar saham yang saya serahkan. Atau apa lagi? Atau yayasan. Nah, saya mau bikin yayasan. Nah, hati-hati bikin yayasan. Negara sekarang melihat yayasan itu seperti PT. Jadi walaupun kita bikin yayasan, kita harus punya NPWP, kita harus lapor pajak, harus tahu ini untungnya berapa, walaupun nggak dimasukkan ke nggak ada bagian-bagian tertentu yang harus bayar pajak, ada bagian tertentu yang nggak harus bayar pajak. Itu hanya dari sisi hukum aja. Misalnya Anda berdua nggak susun apa-apa, ternyata bisnis Anda berkembang, yang dari mulai 1 juta sebulan, jadi 5 juta sebulan, jadi 10 juta sebulan, jadi 100 juta sebulan. Tahun ketiga Anda ribut dengan partner. Gimana cara mengatasinya? Nggak ada kita di atas putih. Ini apa kita bagi 2 aja? Kalau nanti dulu kan ini bisnisnya di rumah saya. Anda nggak boleh ngambil apa-apa kan di rumah saya. Nah tuh. Jadi persoalannya tetap walaupun kecil tetap di dalam walaupun size-nya kecil. Maksud saya rata-rata itu yang usaha itu yang mulai karya banyak itu mulai dari diri sendiri dan dia sendirian. Betul. Dia sendirian. Misalnya dia sendirian tentang SDM kita nggak pakai orang lain, sendirian. Tapi yang kita hitung adalah seringkali tenaga kita nggak kita hitung. Kita tidak menggaji dirinya sendiri. Jadi ketika kita hitung ini perusahaan untung, usaha kita untung, padahal kita belum digaji. Nah, itu juga harus kita hitung. Walaupun kita kerjain sendirian, bahwa kalau sendirian mikirin semuanya nih, ya terpaksa harus mikirin itu semua. Ya, baik. Waktu terus berjalan, saya akan mulai dengan slide pertama ini. Ini berdasarkan research ini yang terjadi. Dari slide ini saya hanya mau mengatakan bahwa bisnis itu nggak gampang. Pertama ya, bisnis itu tidak mudah. Yang kedua, kalau Anda gagal, tidak usah terlalu baper bawa perasaan. Gak usah terlalu lebay. Yang gagal juga banyak. Bisnis ini gagal, cobain lagi bisnis yang lain, gagal lagi, cobain bisnis yang lain. Sampai 10 kali gagal, artinya Anda tahu ada 10 cara untuk gagal dalam berbisnis. Gitu? Kalau 1000 kali gagal, Anda tahu, oh jangan begini. Anda bisa bikin 1000 cara untuk gagal dalam berbisnis. Akhirnya jadi bisnisnya berubah. Ya, kalau di dalam bisnis, jangan bawa perasaan ini di dalam bisnis kita. Jangan bawa perasaan dalam bisnis kita. Kita harus melihatnya dari luar. Ini apa yang terjadi di dalam bisnis kita. Mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, harus kolaborasi dengan siapa. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan tentang berbisnis. 2 prinsip bisnis yang sekarang ini harus Anda kerjakan. 1, jangan pernah berbisnis sendirian. Artinya sendirian itu Anda berpikir bahwa A sampai Z Anda kerjakan sendiri. Enggak.
Anda tidak menguasai hal tertentu, Anda nggak menguasai hal tertentu. Bisnis kolaborasi. Kolaborasi entah kolaborasi itu dalam kepemilikan, entah kolaborasi dalam apa, entah kolaborasi. Banyak orang yang punya keahlian lebih dari Anda di hal-hal tertentu. Satu, kolaborasi. Yang kedua, pikiran kedua, ketika Anda memulai bisnis, tolong berpikir besar, jangan berpikir kecil. Contoh, tadi ada yang suplai apa tadi? Pisang, mau bisnis pisang goreng. Misalnya, bisnis kita bikin pisang goreng, atau saya mau bisnis keripik aja. Saya mau bisnis keripik kalau teri digoreng pakai tepung apa namanya? Peyek. Saya mau bisnis peyek. Bagaimana saya berpikir besar bisnis peyek? Caranya bagaimana saya berpikir besar bisnis peyek? Peyek ini bisa jual di mana? Oh, salah satu yang membeli peyek itu adalah orang yang sedang makan. Ya kan? Orang makan peyek. Pertanyaannya, orang yang makan peyek itu ada di mana? Restoran, makan. Yang paling mudah masuk apa misalnya? Katakanlah kita bicara warteg. Semua warteg pasti butuh peyek ini, ya kan? Dan tidak semua warteg punya peyek. Oke? Pertanyaan saya, di Jakarta ada berapa warteg? Anda kan mau bisnis itu. Ketika Anda mau bisnis menjual sesuatu di warteg, Anda harus tahu di Jakarta ada berapa warteg, sehingga Anda bisa hitung. Tadi kerangka berpikir besar tadi ya. Tadi saya kasih tahu, di Jakarta itu ada 25.000 warteg. Ada 25.000 warteg. Kalau dari 25.000 itu Anda bisa berhasil menjual 1.000 saja, 1.000 peyek ini di 1.000, menjual peyek ini di 1.000 warteg, dan satu hari itu Anda hanya berhasil menjual peyek di warteg itu 1 saja. Berapa banyak? 1.000 bungkus Anda jual sehari. Kalau setiap bungkus Anda hitung untung 1.000 saja, untung Anda 1 juta sehari. 1 bulan 30 juta. Masuk akal tidak? Modalnya Pak. Sama bapak dikasih. Gimana? Modalnya katanya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda mau mulai dari kecil, Anda mau coba berapa warteg dulu? Misalnya 10 dulu. Oke, 10 warteg Anda masukin. Apakah Anda sudah berhasil memasukkan 10 warteg lagi? Kalau Anda mau cari modal, Anda buktikan dulu bahwa bisnis Anda ini jalan. Itulah namanya berpikir besar. Sehingga bisnis apapun ada di sekarang ini yang kerjain, kalau Anda berpikirnya besar, itu sebenarnya bisa dilakukan. Contoh, saya punya teman, bisnisnya ini, orang ini mobilnya bagus, tiap hari aja nongkrong di bengkel. Pokoknya ada aja tuh ngobrol di bengkel, ada yang diomongnya. Saya tanya, Anda bisnis apa? Nggak ada. Terus ngapain? Maksudnya di bengkel nggak ada bisnis, tiap hari juga cuma begitu aja. Apa yang Anda lakukan? Nggak ada. Ya ada sih kecil-kecilan. Apa? Warung rokok. Warung rokok. Iya, warung rokok. Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya tiap hari minta setoran aja warung rokok. Anda butuh berapa?
25. Nah, 25 biji Pak, 25 warung. Terus satu hari berapa satunya? Nggak banyak sih, 50 ribuan. Setorannya 50 ribu. Punya warung rokok satu, setorannya 50 ribu. Dia punya 25. Jadi sehari berapa? 1,4 juta sehari. Gajinya manajer kalah sama dia. Dia pernah kerja nggak? Nggak pernah kerja. Dia diem aja Pak. Tiap hari aja dia cuma 25 warung rokok, naik motor juga sejak kelar kan. Datangin satu, salah 50, datang satu. Saya kurang 50, 40 ya udah kasih 40. Dia punya 25. Apakah dia bangun langsung 25? Nah, dia pasti bangun dari satu. Jadi kalau kita mau bisnis, mulailah dari kecil, tapi berpikirnya lah besar. Tadi ada yang mau bangun soto, bangun bakso, soto bakso. Jadi ada satu teman saya keluaran dari direktur Lipo, keluar bikin warung bakso Pak. Sekarang sudah punya gedung 4 lantai. Jadi warung bakso saja. Pikirnya gede, lalu berpikir besar. Nah, dua hal ya, tolong ingat-ingat. Satu, kolaborasi. Dua, tolong berpikir besar. Jangan terlalu. Oke. Ini ada 10, kalau di list masih banyak banget. Pengalaman kurang, modal tidak cukup, lokasi tidak mendukung, tadi disebutkan, tidak mampu mengelola inventorinya. Inventory misalnya gini, jangan berbisnis itu karena kebanggaan semu. Berbisnis tapi kebanggaan semu. Misalnya, saya berhasil memasukkan produk saya ke supermarket. Anda bangga dong, Anda ceritakan mana produk saya itu dijual ke supermarket. Nah, pertanyaan saya, Anda masuk supermarket itu dijual 60 hari kemudian, dibayar 2 bulan. Nah loh, Anda berarti harus punya modal 60 kali produksi harian. Nah, ya kalau dibayar, kalau enggak iya kan dibayar, kalau enggak. Apalagi Anda masuk ke hotel misalnya, oh bangga, produk saya tuh sudah di hotel ini ya, oke lah. Jadi bisnis itu harus jangan karena kebanggaannya semua. Bisnis yang real saja, macam-macam. Enggak investasi berlebihan di fixed asset, karena punya fixed asset itu bangga. Belum apa namanya sudah fixed asset, sudah beli mesin misalnya tadi. Belum Anda sudah mau investasi mesin bisa ke orang lain. Padahal yang punya mesin banyak. Jadi sebelum memikirkan bisnis, memulai bisnis, pikirkan masa-masa apa yang harus saya lakukan sih. Ngobrol dulu dengan banyak orang, ini gimana. Sampai Anda yakin betul, oke, kita jalan. Nggak mungkin Anda akan 100% memahami. Anda nggak akan jalan-jalan itu. Mikir doang, akan jalan-jalan. Jalanin aja sudah. Setelah pikir matang, dan jalanin aja. Trial itu, pilot. Sama dengan desa tadi. Saya baru mulai satu desa, Pak Menteri bilang, gimana kalau mulainya 10 desa? Baru ngomong begitu, ada gubernur datang. Tolong 10 kabupaten saya di trial tiap kabupaten 1. Wah, tambah ini lagi. Belum sudah ada lagi satu dirjen bicara, Mas, ini ada dana 1,5 triliun. Ini dana. Ini ada usulan, ini hanya dibagi pada pendamping desa. Kalau saya bagi duitnya ini 1 tahun, karena pendamping desa jumlahnya 30.000. Saya bagi, ini habis 1,5 triliun nggak ada bekasnya. Ya,
gaji, tapi kalau saya berikan kepada Anda untuk membangun satu desa, satu usaha, walaupun Anda rugi, ada bekasnya di desa. Nah, 1,5 triliun buat Anda bagaimana? Nggak aduh, saya bilang. Nah, kira-kira itu. Terus investasi berlebihan, komposisi kreditnya nggak cocok, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, keluar masuk dana, nah, perkembangan bisnis, banyak hal. Penjualan tidak sesuai target. Kalau awal-awal tidak apa-apa. Kalau Anda mulai bisnis dari 1 bisa lompat 10, hati-hati justru. Hati-hati. Karena kecepatan bisnis nggak sesuai dengan kapasitas yang Anda bangun, justru bubar nanti di tengah jalan. Oke. Nah, ini bisnis perusahaan yang besar, Unilever, Kalbe Warma, dan lain-lain. Tingkat keberhasilan mereka hanya 16%. Tingkat keberhasilan mereka hanya 16%. Anda kan tahu itu extra joss tuh. Extra joss katanya ditulis di mana-mana sukses. Saya tanya, sebelum extra joss jadi, Anda develop berapa produk? Saya tanya, berapa yang mati? Sebelum extra joss ini jadi, ada berapa produk yang mati gara-gara nggak sukses? Banyak mas, 7 katanya. Jadi jangan lihat kesuksesan. Di belakang kesuksesan itu pasti kegagalan banyak. Karena tingkat keberhasilannya hanya 16%. Bentar lagi Pak. Yes. Bukannya perkembangan bukan yang bagus, satu itu aja paling gagal. Nah, salahnya apa? Kita cari tahu. Itu lagi mulai. Bukan itu dari nol lagi. Kalau di perusahaan membuat tidak hanya satu, selalu langsung menang. Jadi ada beberapa produk diuji semua di pasar. Nggak usah untuk kita. Untuk satu gagal terus dipelajari terus, ya kita mau tingkat kegagalan kita 84% tadi Pak. Ya. Kalau mau dicoba lagi nggak apa-apa, peluang kegagalannya 84% lagi. Terus aja. Baru kalau kita ganti itu baru dari nol lagi. Betul, belajar nol lagi. Kalau sudah ada dan Anda yakin, ini gagal ini usahakan lagi, ya. Kalau untuk pribadi, itu lebih. Tapi kita harus yakin betul, kita harus hitung betul ini keberhasilannya berapa dan pasarnya besar apa tidak. Jadi kita tahu ini kegagalannya di mana. Semakin lama kita semakin expert di bidang itu. Jadi, ya bagaimana sih siklus bisnis itu? Mulai dari ide bisnis, lalu pengembangan produk, kemudian yang penting sekali ini di sini. Bagaimana sih strateginya? Berbagai strategi kita susun. Bagaimana sih strateginya? Supaya tidak gagal. Misalnya, Dudi, saya bukan karakter orang jualan. Saya bisa punya ide bisnis, ide produk, saya bisa. Dan saya punya ide bisnis yang ini bagus. Persoalannya, saya nggak bisa jualan. Nah, kalau memang Anda tidak bisa jualan, tadi hukum pertama, kolaborasi. Cari teman yang hobinya jualan tadi. Pokoknya jualan apa dia sukses. Kamu mau nggak jualan? Oke. Saya punya ide bisnis ini. Saya bisa produksi. Saya bisa membuat. Uangnya juga ada. Tapi saya nggak bisa jualan. Benar-benar saya nggak bisa jualan. Itu nanti kayak ini. Pak Bibi bikin pesawat. Dikasih mereknya Tetuko. Iya. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku. Jadi di strategi kita harus membangkang, baru perkembangan bisnis itu kita pantau mana yang kurang, mana yang itu sudah level satu. Jadi memulai bisnis bisa bisa siapa saja.
Nah, ini ada 8 pilar tadi yang seperti kita diskusi sama-sama. Pilar pertama itu adalah produk dan produksi. Apa maksudnya produk dan produksi? Kita produknya sudah jelas, kita mau bikin segala sesuatu yang berasal dari pisang. Tadi siapa ya? Nah, segala sesuatu yang berasal dari pisang. Pertanyaannya, pisang apa? Pisang apa? Pisang coklat, pisang Bukan, kalau pisang Itu rasa pisang muli. Pisang muli asalnya dari mana coba? Anda belum tahu dari mana? Kapasitas Anda berapa nanti? Terus nanti supply-nya continue apa tidak? Nah, itu namanya produksi. Produk dan produksi. Produk bicara produk apa yang akan kita buat. Produksi sudah bicara tentang materialnya dari mana. Konstan enggak? Saya apa namanya? Ada satu perusahaan bikin singkong, keripik singkong. Keripik singkong, ternyata singkong itu macam-macam. Singkong itu tidak hanya satu jenis. Dan kalau dibikin keripik lain-lain hasilnya. Nah, kan kita harus tahu singkong itu ditanam di Sukabumi dengan ditanam di Serang sana hasilnya beda. Padahal bibitnya sama. Nah, ada orang bikin sampai hari ini Indonesia itu mengimpor tepung tapioka senilai 10 triliun tahun. Tepung tapioka, masuk akal nggak? Tepung tapioka kita masih impor. Katanya kita negara agraris, apa saja tumbuh, singkong di mana-mana bisa. Tapi hari ini kita mengimpor tepung tapioka 10 triliun tahun. Bayangkan. fee-nya Pak. Dari fee. Fee-nya banyak. Ternyata produksi singkong di Thailand itu lebih produktivitinya lebih tinggi dibanding di sini. Singkong saja membawa tepung tapioka dari Thailand ke sini dengan membawa tepung tapioka dari Pati ke sini lebih mahal dari Pati ke sini. Aneh kan? Nah, karya itu ternyata banyak sekali di bisnis. Dan kalau saya ceritakan itu tadi, Anda kan bisa melihat ternyata peluang bisnis itu di Indonesia tersebar di mana-mana. Apapun bisa diatur. Waktu itu di KKND, orang Kanada di luar negara, kuliah Kanada, kenapa Anda tinggal di Indonesia? Oh, Indonesia menarik. Gak ada pasti orang laparan, gak ada. Asal mau kerja aja gak pasti apa. Terus contohnya, Anda mau punya ide bikin bubur ayam, bikin aja di depan rumah, orang pada beli, dan nggak ada orang yang larang. Di negara lain, Anda bikin warung di depan rumah, jadi tangkap. Anda bikin warung tadi yang saya katakan tadi, yang warung rokok tadi, tiba-tiba Anda dirikan warung rokok pinggir jalan, nggak ada orang yang larang. Paling Anda bayar preman kan? Tidak. Anda bayar preman, investasinya juga nggak mahal. Kalau aja warung rokok situ, dan pasti ada yang beli tuh, yang lewat banyak banget motor, pasti ada yang beli. Sehingga kalau Anda mau berpikir secara terbuka, bisnis itu banyak banget dari dulu. Masih nggak usah sniper. Kita pakai stand gun saja sebenarnya bisa. Banyak bisnis yang Anda bisa kembangkan. Peluangnya masih banyak sekali. Nah, yang pertama itu produk, kemudian yang kedua adalah skema bisnis. Kalau itu artinya bisnis modelnya seperti apa. Yang ketiga kita bicara tentang finance. Yang keempat kita bicara marketing, kemudian SDM, hukum, tata kelola, dan resiko. Nah, kita ingin lihat satu persatu. Nah, ini diagram produk. Saya selalu
mengatakan ini pada klien saya. Beri saya 3 alasan. Wah, itu betul. Saya pernah ngomong begini di depan ininya, direksinya Kompas semua. Beri saya 3 alasan. Kenapa saya harus baca Kompas? Nah, sama sekarang di depan Anda punya produk. Kalau beri 3 alasan pada saya, mengapa saya harus beli produk Anda? Gampang didapat. Produk lain gampang juga didapat. Misal produk Anda apa? Misalnya produknya apa? Apa itu? Abon? Daging, kecap, telur enak. Pertanyaan saya, kenapa saya tidak santai? Siap saji. Yang lain juga siap saji. Iya. Enak. Mutu. Enak. Yang lain juga enak. Harga layak jual. Kenapa unik? Yang lain juga unik. Kenapa harus unik? Kenapa? Saya nggak nyari keunikan. Harga terjangkau. Yang lain sama, harganya berapa ini? Itu 75.000. Tuh, yang lain berapa banyak? 25 banyak. Praktis. Tadi kan praktis ya. Menyenangkan. Ingin coba. Saya ingin coba. Kenapa ibu nyuruh saya ingin mencoba? Mengganjal lapar. Nggak perlu masak. Nggak perlu masak, oke nggak perlu masak. Nggak perlu masak. Yang lain juga begitu. Belum ada yang lain, Pak. Belum ada yang lain. Maksudnya Banyak kompetitor. Baru satu-satunya. satu-satunya. Loh iya, kenapa saya harus beli produk ibu ini? Kan ini ada, ini berarti kayak misalnya Abon misalnya. Yang lain juga produk Abon. Rasanya Ya mungkin Ya kenapa orang pakai itu Pak? Yang mana sih berbeda? Nah kan, Anda sendiri nggak bisa mendefinisi kenapa saya harus beli. supaya sehat. ini pertama pakai bahan alami mungkin Pak. Bahan alami. Semua nggak alami. Kita pakai ini ya, pakai asli. Dari komposisinya itu ya. Anda yang nggak bisa jawab itu tidak sendirian, banyak orang nggak bisa jawab. Kalau Anda nggak bisa jawab, bisnis Anda nggak bisa masuk. Kenapa saya harus beli bakso di tempat Anda? Teman saya tadi bisa menjawab, ini satu-satunya di Jakarta yang baksonya 100% daging. Anda cari yang lain. Ini dapat sertifikat. Yang lain juga. 100% daging. Yang lain juga sertifikat. Sertifikatnya dari berikan. Nih sertifikatnya nih, satu-satunya. Anda cari daging di mana? 100% daging. Mahal dong dia. Anda kalau cari 100% daging pasti mahal harganya. Di mana tuh? Bakso Atom namanya. Ya. Ada di mana, Pak? Jadi Anda harus cari apa sih yang unik dari produk Anda itu. Kenapa Anda harus kuliah gini? Ini adalah yang pertama di MBA dan satu-satunya yang full English dan menggunakan case-nya Harvard. Jelas? Kalau Anda nggak mau full English ya sudah di universitas lain. Kalau yang nggak mau pakai case-nya Harvard ya nggak perlu. Tapi itu yang diberikan. Jadi clear. Kenapa saya harus pakai Mars Indonesia? Kami buat di data analysis sehingga sangat tajam di data analysis.
kami kumpulan orang statistik, misalnya bicara begitu. Nah, beri kami 3 alasan. Ini di produk. Cek produk Anda dulu. Jadi ketika saya mau bikin pisang, ketika ini adalah, maksud saya begitu. Apapun produk Anda, kalau Anda lakukan dengan sangat baik, pasti laku. Saat ini, kalau Anda bikin sesuatu dengan bagus, jadi kalau kita mau bisnis, kita bisa melakukan sesuatu dengan bagus. Tidak. Yang bagus banyak. Yang bagus banyak. Kalau misalnya Anda bikin, kita interview orang, dari Anda interview 100 orang, paling Anda akan dapat 5 orang yang benar-benar bagus. Dari 5 orang yang tembak berapa? Belum tentu ada dari 5 itu. Jadi sekarang nyari orang itu sulit sekali. Saya bisa lakukan ini Pak, saya lakukan ini, saya lakukan ini, banyak yang bisa lakukan. Produk saya begini Pak, banyak produk yang seperti Anda itu banyak. Jadi bikin produk dengan bagus saja tidak cukup. Terus apa yang harus dilakukan? Anda harus membuat sesuatu dengan sangat bagus. Dengan amat sangat bagus. Jadi penanganannya dari awal juga ada. Jenisnya diperhitungkan, size-nya diperhitungkan, kualitasnya diperhitungkan, semuanya diperhitungkan. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda bisnis apa saja sukses. Karena Anda akan produk Anda punya nilai. Jadi Anda harus cari. Anda misalnya orang iklan itu loh. Orang iklan dia selalu cari jualannya itu apa? Saring 2 kali. Namanya minyak goreng disaring 2 kali. Satu-satunya yang dicari. Apa saja cara. Ini diproses secara begini. Misalnya daging. Ini satu-satunya yang daging kebo. Yang lain daging sapi. Ini nggak apa-apa. Kalau orang suka daging kebo, dia akan cari daging kebo. Iya. Mengenai tadi Pak produk yang apakah ukuran bisa menjadi bagian dari itu Mas? Menarik pasar ukuran. Ya. Kami kemarin ke Malaysia, kami bekerja sama Indonesia Malaysia, kebetulan dari Pak Ridwan Kamil bawa barang kami di Malaysia dan sambutan orang Malaysia bagus terhadap produk kami. Kalau dia bilang terlalu besar karena kami jual per kilo, jadi minta ukuran kecil. Jadi kami sekarang lagi coba untuk membuat yang lebih kecil. Misal, apa itu bukan? Saya kebetulan produksi minuman Pak. Kalau Bapak minum di Starbucks, di Jeko, di McD, itu adalah bagian produk-produk kami. Oh, ya, kami sekarang ada di 22 kota Pak. Iya. Sekarang kami mau menembus ke kayak kota, lihat toko-toko untuk bikin yang kecil. Jadi kami dapat masukan dari Malaysia untuk membuat yang lebih kecil. Nah, itu apakah itu bisa bagian Pak dari? Itu bukan keunggulan di produk, tapi itu sudah termasuk strategi supaya strategi pricingnya, strategi sizingnya, strategi turnovernya gitu. Itu sudah secara strategi. Tapi produk Anda sendiri kan sudah acceptable dan stand out misalnya. Itu lebih tinggi dibanding yang lain. Ya. Saya mau tanya, kalau tadi biasanya kuliner terus ya. Iya. Masa kalau selain kuliner kayak misalkan counter seluler. Oh, counter seluler ya. Itu gimana ya Pak Mas? Nah, sekarang kita bicara counter seluler. Apa keunggulan Anda dibanding yang lain? Bisa, ya. Harganya lebih murah. Harga bisa lebih murah. Kalau Anda bisa buktikan, Anda tulis pasang aja bahwa harga di sini lebih murah. Kalau Anda dapatkan sesuatu harga lebih mahal di tempat saya, bisa balikin. Garansi. Terus apalagi yang kita bisa lakukan? Misalnya kayak counter retail gitu, apa yang harus dilakukan?
Kalau perlu kasih membership. Kalau Anda balik lagi ke sini, pembelian kedua Anda dapat poin. Pembelian ketiga Anda dapat poin. Poin sekian Anda bisa ulangin lagi. Itu untuk meningkatkan bahwa orang yang sudah beli itu. Karena apa? Ini bisnis retail. Kebetulan saya mengkonsultasi retail itu. Salah satu yang harus dilakukan adalah supaya tiap hari itu dia bukan pembeli baru. Tujuannya itu. Nah, Matahari berhasil. Jadi 70% dari pembeli yang beli di Matahari itu adalah orang yang pakai kartunya Matahari. Artinya dia repeat. Nah, bisnis retail sangat tergantung dari repeat buyer namanya. Orang yang membelinya berulang. Kalau Anda bisnis retail, manfaatkan yang seperti itu. Jadi dia pembeliannya baru misalnya kita punya member, lama-lama baik, membernya banyak. Jadi selain Anda jualan itu, sebaiknya Anda jualan membership. Nah, ketika jualan membership ini member Anda semakin banyak, Anda misalnya ketemu 1000 member saja, Anda akan habis bisnisnya dari situ. Bisnis retail, bisnis supermarket, bisnis restoran, semuanya berdasarkan membership. Apapun bisa dilakukan membership. Nah, itulah gunanya, itulah yang dilakukan oleh AB dan kawan-kawan karena membership itu. Jadi itu yang pertama pilar, satu pilar, bahkannya ada mau habis. Berasar. Masa mau nanya Pak, kalau bisnis properti bisa nggak? Bisnis properti, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kontrakan gitu Pak, kontrakan, kos-kosan, Iya. terus kan kita punya masih ada sebidang tanah lagi gitu Pak. Iya. Kita pengen bangun lagi di mana gitu Pak. Sedangkan untuk membangunnya itu kan dana modal yang lumayan. Kalau Anda punya tanah, Anda ada, kalau dengan kan bisa gunakan dengan bank. Oh gitu Pak. Iya. Dijamin Pak, Ya, sertifikatnya dijaminkan, yaitu properti. Kalau ada tanah, nggak usah pakai duit Anda sendiri. Ini dijaminkan ke bank, Anda dapat untuk bangun. Setelah dibangun, hasil kontrakannya dibayar untuk bayar cicilan bank. Ya. Harus dihitung itu, supaya itu menghasilkan. Kan Anda sudah punya modal, modal berupa tanah. Saudara saya punya bisnis kontrakan. Tiap Senin pagi kerjaannya maintenance. Senin pagi jam 7 pagi maintenance. Apa nggak jengkel lu tuh tetangganya? Jam 7 pagi maintenance sampai jam 9. Yang lain pada sibuk-sibuk kantor setengah enam berangkat. Dia jam 7 pagi maintenance. Saya tanya bisnisnya apa? Kontrakan. Rumahnya besar. Mobilnya banyak. Saya tanya kontrakannya ada berapa? Enggak banyak. 300 pintu. Nah, jangan lihat sekarang. Kan saya tanya, 300 pintu dibangun langsung apa enggak? Ya enggak. Satu-satu lah. 1, 3, 5, 10. Setelah 10 bisa 20. Setelah 20 bisa 50. Kan gitu. Tapi yang tekun gitu. Tekun gitu. Habis itu 300 ya sudah. Oke. Ya. Kita di Snack Biji Durian. Ya nggak apa-apa nanti kalau hanya satu pilar, bulan depan pilar yang lain. Kalau kita kan kemasan 150 gram Pak. Ada beberapa customer nanya, saya pengen beli kiloan itu, apa kita mementingkan merek atau melebar pasar gitu Pak? Kan mereka mau bikin brand sendiri, yang Keripik Biji Durian. Keripik Biji Durian. Ya apa ini biji durian? Ada nggak? Oh, Ada keripik contohnya? biji durian. Oke. boleh tuh. Misalnya beli kiloan gitu ya? Ah, tapi ada beberapa yang minta per kilo mereka bikin brand sendiri gitu. Apa itu solusinya? Tergantung bisnis Anda, tergantung strategi. Kalau Anda butuh cash flow, jualan kiloan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau bikin long term, ya bikin itu sudah tergantung strategi marketing. Ya, kalau mau long term, saya malah suka sekali yang dari Thailand itu bukan keripik biji durian.
Keripiknya. Tapi keripik durian. Kemarin ada permintaan juga Pak. Saya tidak tahu bagaimana bikinnya. Dari Udah pernah juga. keripik durian. Enak sekali. Ganak. Rasa duriannya masih ada, tapi rasanya khas sekali. Ya, keripik durian. Saya tahu caranya begini. Ada lagi? Ya. Oh iya, kalau di lembek begitu dikasih itu sagu ya. Campur sagu. Sate gade. Di mesin ya kalau Ya? Namanya khas atau biji durian. Nggak digiling. Digiling. Ya. lo coba Berapa? no it doesn't taste durian enak banget. Satu biji api. Apa yang harus dilakukan? Tadi hukumnya ada dua. Itu apa? Kolaborasi ya. Oh enggak. Di Mampang. Ya. Di Mampang. Cari kolaborasi, cari sama dia. Bisa. Kita di Jangan tekan berbagi. Ya, jangan tekan berbagi. Oh enggak, bisa belum. Kita kolaborasi membesarkan bisnis, jangan enggan. Kalau kemudian dia nggak mau bisnis bareng, Kenapa? Kan ya dibilang. kita profit sharing aja. Kalau ada penjualan lebih, kalau siapa coba silakan. Maaf ganggu ya. Silakan. UKM bisa jadi bergairah. Kita yang muda Pak. Ya. Beliau sesepuhnya itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kontrakan 300 pintu itu letaknya berdekatan atau di Di area yang sama, tapi nggak jauh itu. Pokoknya di sekitar Cikarang. Ya, bisnis kontrakan itu yang ada beberapa hal pemasukannya. Nilai tanah ini semakin tinggi. Itu kita sudah untung dari situ. Jadi menjaga nilai tanah itu juga tanahnya semakin tinggi. Jadi itu akan jadi mendapat penghasilan rutin desa. Dan tadi ya bahwa dua hal tadi kolaborasi yang pertama, yang kedua kita berpikir besar. Ketika kita akan membuat bisnis kontrakan juga, jangan berpikir hanya 1-2 pintu. Jangan pernah berpikir itu. Banyak 5, 10, 100. Anda cukup berapa? Kalau Anda bisnis, kaya pasti. Jadi nggak usah ragu-ragu. Tapi berpikirnya besar. Berpikirnya besar. Dan jangan enggan untuk berbagi dengan orang lain. Tapi kuncinya yang pertama adalah bahwa Anda melakukan sesuatu dengan sangat baik. Tadi kalau Anda jual kontrakan, pertanyaannya, ngapain saya kontrak di tempat Anda? Wah, di tempat kontrakan saya dapat makan, setiap malam dipijetin. Namanya produk, dapat minum hangat, apa saja yang Anda pikir supaya wah kontrakan di sana bagus. Boleh tuh Pak. Karena juga itu ada bikin macam-macam kan yang kontrak cewek-cewek semua, yang bikin cewek semua kan. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, kita lanjut ke nomor 2. Itu yang pertama. Waktunya udah mau habis. Itu tentang produksi. Karena tadi baru produk, kita baru bicara produk. Tolong kita bicara juga bagaimana cara memproduksi. Saya bisa bikin ini, apa namanya tadi?
dendeng. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian memproduksi? Dari mana bahan bakunya? Kalau bahan bakunya misalnya daging, dagingnya daging apa? Daging kebo, daging sapi, daging celeng, daging apa? Misalnya daging sapi, Anda harus perhatikan daging sapi itu fluktuasi harganya tinggi banget. Dan misalnya selalu naik, Anda bisa bertahan untuk harga tertentu. Nah, Anda harus siap. Misalnya Anda dagang bakso, Anda bakso daging sapi, daging sapinya naik terus loh. Sampai teman saya itu, sampai dia biara sapi sendiri, dan dipotong tiap seminggu sekali. Kalau tiap satu sudah besar. Saya kasih tahu, bisnis paling enak. Bisnis paling enak kalau kuliner ini, yang nggak pernah rugi. Bisnis soto. Soto ayam. Harga ayam paling stabil. Dan Anda jual hanya kuah. Anda jual kuah, jual roti. Iya. Ada roti. Anda hitung nanti break-even poinnya berapa? Iya. Pikir lagi dua hukum pertama tadi. Hukum yang kedua, kalau saya bikin warung soto 1, kalau saya bikin warung 10, kalau saya bikin warung soto tiap kota ada 10, apa ya? Kayak sop ayamnya Pak Min, soto ayam Bogil, berapa besar? Besar sekali. Besar sekali. Nah, makanya di produksi kita harus perhatikan bagaimana cara kita memproduksi. Kita bisa bikin bagus sekali produk, tapi setelah kita lihat bahan bakunya, ternyata bahan bakunya itu discontinue, nggak continue dia. Kadang ada, kadang enggak. Wah ini berat, apalagi impor misalnya. Wah ini impor, wah tergantung dari harga luar negeri. Misalnya Anda mau bikin minuman kemasan, aqua itu yang aqua gelas itu, apa yang terjadi di situ? Ada perang telur, harganya naik karena harga kemasannya naik. Karena harga kemasan, kalau kita jualan minuman kemasan itu praktis Anda nggak jual air, Anda jual kemasannya saja, dan kemasan Anda beli, jadi Anda akan sangat tergantung. Nah, karena itu beberapa hal kita harus jawab. Siapa yang akan memproduksi, bagaimana caranya, berapa biayanya, bagaimana kontinuitasnya. Tadi Anda berproduksi, misalnya Anda untuk supermarket, Anda baru dibayar 1 bulan lagi, Anda berarti harus produksi 30 hari. Jadi tidak ada kita punya produk tertentu bisa memproduksi, belum tentu kita punya produk tertentu kemudian kita bisa memproduksi dengan baik. Tadi misalnya keripik, saya salah satu hal yang kami sedang perhitungkan di Desa Sukamenang tadi yang ada di Serang tadi adalah kami mau bikin sentra belut, sentra produksi belut misalnya. Belut, sentra produksi belut, di mana ibu-ibu yang nganggur yang kerjanya ngerumpi tadi, kita kasih kerjaan untuk bikin belut goreng. Justru itu kita mau bikin belut bisa. Gimana caranya yang bisa ada di salah satu restoran belut goreng enak sekali. Anda cari belut goreng susah. Belut itu mahal, 1 kilo 50.000. Kalau Anda mau ke Rawamangun ada warung belut goreng, ramenya, ngantrinya sejam. Kalau saya belut Pak, di Padang Pak. Oh iya, di Klaten juga banyak.
Kalau di Jepang namanya unagi, lebih mahal lagi. Oke, ini isu pertama, ini baru isu pertama tentang produk dan production. Bagaimana cara memproduksinya? Anda harus sudah hitung gimana cara memproduksinya. Kalau makanan bagaimana? Terus kalau tadi misalnya ada yang bisnis aksesoris, dari mana yang dibahan bakunya? Aksesoris itu. Kalau sesuatu di bahan baku lebih mudah, kualitasnya bisa continue, harganya juga tidak fluktuasinya tinggi, oke, fine, belajar. Bisnis paling mudah ya tadi kontrakan. Nah, yang kedua kita bisa ini saya bahasakan ini bisnis modelnya. Yang kedua yang dipikirkan sebelum pikirkan yang lain. Tadi mikirin produk sama produksinya. Pilar kedua kita bangun dulu. Ini bisnis modelnya seperti apa? Nah, tadi disampaikan yang punya kopi tadi, kopi atau apa tadi? Kopi coklat. Ya, basisnya minuman. Bagaimana bisnis modelnya? Apakah saya bikin hanya yang sekilo saja, atau saya bikin yang kecil-kecil? Kalau teman saya dibikinnya sachet, dibikin sachet, lalu yang dia lakukan bukan kopinya yang dia jual, tetapi warung kopinya. Jadi dia franchise-kan warung kopinya. Nah, akhirnya banyak warung kopi suplainya dia. Nah, dia hanya konsentrasi ke produksi, yang warung kopi itu beli dari dia. Nah, itu model bisnisnya begini. Jadi pendapatannya dari mana? Ini akan kita apakan. Misalnya tadi tentang sate bandeng. Nah, ada model bisnis beberapa model bisnis yang kita bisa lakukan. Satu, apakah kita bikin restoran sate bandeng? Satu, misalnya itu idenya, restoran sate bandeng. Atau beberapa restoran ikan yang nggak bisa bikin sate bandeng, saya suplai sate bandeng ke mereka. Ada menu sate bandeng, sehingga saya suplai ke sana. Atau mau saya jual online sate bandeng. Atau apalagi banyak sekali bisnis model yang jadi jangan terpaku bahwa ketika kita bikin ini produknya kita jual sudah. Jangan terpaku itu. Pendapatan dari mana? Tadi kan kita bicara tentang bagaimana kita bikin keripik apa tadi? Keripik teri ya tadi ya. Keripik teri. Model bisnisnya bagaimana? Saya jualan di depan rumah saya keripik teri, susah jual. Tapi kalau saya masuk ke warung Tegal, bisa ribuan. Saya bikin online bisa ribuan lagi. Ini bisnis model kalau kita pikirkan secara matang. Dari mana saja pendapatan kita berasal, dan yang kedua, dari mana saja biaya kita itu muncul. Ya, jangan lupa biaya tenaga kerja kita itu dihitung. Dari mana saja biaya? Biaya macam-macam, Bu. Biaya produksi, biaya misalnya biaya perizinan. Ini legalnya belum diatur, misalnya ini legalnya. Legalnya dari mana? Kalau makanan hati-hati harus dari POM, harus dari brandnya, harus macam-macam. Nah, biaya kemasan dari mana? Biaya proses. Inilah yang kita perlu pikirkan secara masak di pilar kedua ini. Karena dari sinilah bisnis itu berasal. Misalnya, IPMI begini, bisnis modelnya seperti apa? Dari mana pendapatan sekolah itu berasal? Apakah hanya mengandalkan murid, atau kita membuat kursus di perusahaan-perusahaan, training di perusahaan-perusahaan, atau apa lagi? Jadi apapun bisnis Anda itu harus diperhitungkan bisnis model. Misalnya kita bicara tentang kos-kosan, apakah kita kos-kosan itu dari orang yang kos saja, atau apa lagi? Misalnya kita membuat sarapan untuk kos, kita lagi sarapan ini ternyata setelah itu ada kos-kosan lain di samping. Kita sediakan sarapan itu buat orang yang kos di samping.
tambah lagi. Apalagi kalau sore minum kopi, kopi, apalagi. Nah, itulah yang dinamakan model bisnis. Bagaimana model bisnis? Masukkan bagaimana pengeluaran, bagaimana distribusinya, bagaimana kita hitung secara utuh. Nah, itu baru pilar kedua. Nah, yang ketiga baru kita bicara uang. Ya. Ini ya? Ini apa lagi? Sama itu. Enggak. Kita ngambil franchise atau bisnis sendiri. Tergantung kita harus hitung dulu. Kalau franchise semuanya sudah dipikirkan oleh franchise, tapi kita bayar franchise juga mahal. Kalau kita sendiri kita memulai dari nol semua. Nah, struggle dari awal, belum tentu bisa jualan. Nah, kalau kita yakin jualan, oke. Jadi kita harus hitung plus minusnya. Tadi misalnya kita bikin spa itu kita bisa bikin sendiri atau dengan franchise. Sama, kita jualan ayam, mau pakai franchise atau kita bikin ayam, kita bikin merek sendiri. Kuncinya adalah saya mau sampaikan di strategi untuk produk apapun. Jadi pilarnya belum sampai karena pilar sati marketing. Karena ada pertanyaan. Kuncinya adalah merek. Bisnis apapun yang Anda bangun, sama saja Anda sedang membangun merek. Branding. Bisnis apapun, kalau tadi misalnya sate Bandeng merek apa? Sabandika. Apa? Sabandika. Apapun mereknya. Kalau merek di sini sebagai yang ringan. Singkatan, jadi sate, bandeng, bunda. Kalau mau merek yang mudah catchy, mudah dikomunikasikan, yang langsung related ke Bandeng, mudah dihafal. Pokoknya ingat ini, ingat sate Bandeng. Jangan ingat ini, ingat yang bikin. Kayak personal branding, Pak. Kalau sama ini 12 kita. Ini 12 kalau Rendang. itu 13.000. Nah, kalau di salon 12. Ya. Minimal 16. Boleh kalau di ada atau melanjutkan kalau enggak ya kalau bisa pasar 15 tapi di atasnya nggak apa-apa kalau ada ekonominya buat ya kalau tidak jadi makin banyak makin murah awal 50 sudah sih Saya berubah Iya. Nah, terus akhirnya saya coba kalau kemarin yang Tangerang sekarang waktu dia nggak sendiri kalau mulai dikasih kemarin orang Serang itu 50 saya jualan di Padang, saya jualan ketupat sayur, jadi maksudnya saya jualan kopi di tempat tapi kalau udah datang 50 satu tetangga yang mungkin untuk kerjaan gitu kan udah kamu jualan semua saya gaji kalau kamu besar kita bagi hasil saya kan kerjanya seperti itu. Iya. Artinya walaupun sekarang saya tidak berbulan mesti ketakutin nih ini orang gaji cukup gak gitu kan dengan yang dia lakukan gitu. Nah itu apa termasuk nggak saya tuh terlalu lebay, terlalu maksudnya itu terlalu bermimpi ya. Sementara saya tadinya kan terlalu ragu ada lagi sampingan. Tapi saya pikir kalau saya nggak coba itu kan itu ini gimana gitu kan maksudnya kasih juga mereka bekerja seperti itu. Iya. Maksudnya Pertanyaannya. kayaknya apa itu bisnisnya terlalu apa namanya lebar-lebar kalau Iya.
apa namanya, ada dua hal. Satu, bagaimanapun juga kita perlu bernilai buat orang lain, sama orang lain itu harus ya kita lakukan, dan apa yang sudah dilakukan memang itu tujuannya. Terus yang kedua adalah membangun bisnis. Membangun bisnis dari mana? Nah, kalau memang spesialisasinya rendah, ketika kita membuat banyak, harus ada sesuatu yang menjadi champion. Harus ada sesuatu yang champion. Subsidi. Operasionalnya yang penting untuk buat gajinya sama buat dia jalan terus gitu kan. Itu kan nanti belakangan kan saya masih tetap gimana Pak ada sesi kerangka bisnisnya. Nah, yang penting adalah itu jangan kehilangan fokus di rendangnya. Karena ini akan menjadi pilarnya. Produk yang menjadi pilar utama bisnis ini adalah rendangnya. Kalau perlu dibikin merek, kita bikin jualan macam-macam. Sedangkan bisnis yang lain tadi itu nggak apa-apa kita jalanin hanya sebagai namanya side product. Kebetulan kan kalau sebenarnya karena saya tergesa-gesa saya bilang karena setahun 2 bulan tapi alhamdulillah sih saya bisa merasakan Haki. Ya. Cek sama Haki sama gitu. Saya mereknya Maraki, nama minum di kampus saya kan ini gitu kan. Terus sekarang untuk pelatihan PKP yang untuk PRT karena skala kecil katanya untuk PRT ya walaupun sebenarnya orang tadi itu harus pakai MD ya tapi mungkin karena Pak MD masih mulai saya kan mengejar ke situ. Tapi itu tetap saya jalan aja ya. Nggak apa-apa. Itu kan tidak menyita 50% waktu ibu, tapi paling 10%, 5% kita jalanin untuk sambil tidak apa-apa. Tapi fokus di sini. Oke. Jadi kebetulan sih malah saya juga punya 5 orang itu nggak happy sama makanannya dan perbedaannya masih mau buka usaha lain jadi selalu begini itu pikiran yang orang bisnis. Ketika kita bisnis kita sudah berkembang, pikiran kita liar, ya, pikiran kita tuh liar. Pengen ini, wah sama itu menarik, ini menarik. Semua bisnis itu sangat menarik kalau dilakukan oleh orang lain. Kelihatannya menarik. Kolaborasi. Jadi tolong Anda fokus. Nah, itu masa bisnis yang ketiga. Yang ketiga, Anda harus fokus. Kalau fokus, namanya fokus itu Anda harus eat, sleep, and drink. Anda makan juga sedang memikirkan itu, Anda tidur sedang memikirkan itu, mimpi juga tentang itu. Kayak jatuh cinta dong. Ya, Anda harus jatuh cinta pada bisnis Anda. Jadi betul-betul Anda teliti ini gimana kamu. Jadi jangan hilang fokus. Ketika Anda hilang fokus, ini kalau grafik Anda begini, hilang fokus begini. Anda harus akan terlihat. Makanya untuk naikin ke sana, refocus. Kalau Anda sudah satu bisnis, tekunin dan pikirkan secara matang, apalagi yang bisa dikembangkan dari bisnis yang ini tadi. Tapi Anda nggak keluar dari core. Oke. 5 menit lagi. Bicara tentang investasi. Ini Anda harus hitung betul. Salah satu sebelum saya lupa adalah bagaimanapun juga pembukuan harus dimulai dari awal kalau Anda mau bisnis. Nah, usul saya jangan lakukan pembukuan sendiri. Sekarang sudah banyak jasa pembukuan online. Anda daftar saja 400.000 sebulan selesai semua. Kalau Anda mau membangun bisnis dari awal, ya bagus. Online saja.
Jadi misalnya hari ini saya masukin ini biaya apa yang saja masukin, udah ketik aja semua biaya. Pemasukan dari mana masukin aja semua. Nanti online itu yang akan menggarap sendiri. Sudah ada sistem langganan. Banyak sekali. Ini kira saya jual. Nanti segera saya jual. Ada salah satu yang saya untuk mudah ini bikin aja orang Indonesia soalnya. Saya tidak kenal yang bikin, saya tidak tahu perusahaan siapa apa namanya. Saya bukan bagian dari perusahaan itu, tapi perusahaan saya pakai. Itu lagi. Ada lagi Pak, Post Pro Pak. Apa ya? Yang sama modelnya. Teman-teman kalau mau gabung nanti ke WA saya aja. Ya, tuh ada yang sudah ada. Jadi nggak usah ini apa namanya, jangan pikir ini gimana cara pembukuannya. Pajak. Semua untuk pajak itu juga bisa. Termasuk itu pajak. Tiap bulan lu bisa Bayar. Bayar tinggal misalnya berapa user bayar 400.000. Padahal Anda gaji kan berapa? Setiap bulan Anda bisa nge-print laporan keuangan di laba setiap bulan. Bahkan setiap hari kan Anda. Setiap hari. Oh ini hari ini untuk tadi saya tanya. Dari depan saya akan katakan bahwa kalau Anda tidak lakukan pembukuan dengan benar di bisnis Anda bisa doing bisnis segala macam, ternyata ujung-ujungnya tidak untung. Gak ngerti ini untuk apa enggak. Misalnya penjualannya besar, tapi 50% invoice, 50% tinggal tagihan saja. Nah, pertanyaannya, kalau 50% ini tagihan doang, ini untung apa tidak? Tiba-tiba 31 Desember tagihan Anda besar sekali. Nah, ini untung apa tidak? Nah, itu orang tukang yang bisa kasih tahu Anda. Oh, ini tetap untung, tapi duit Anda belum balik. Nanti kalau balik sama teman-temannya, nah, itu dana investasinya berapa, dana operasinya berapa, biaya yang fix sama variabelnya seperti apa, harus dihitung. Jadi jangan kelebihan biaya staffnya, jangan gaji besaran. Kalau bisa itu biaya-biaya, kalau awal-awal Anda bangun bisnis itu biaya variabel aja. Biaya variabel artinya biaya yang tergantung salesnya naik dan biayanya naik. Biaya itu dicantolkan sama penjualan. Salah satu caranya komisi. Pokoknya kalau ada jual sekian, komisinya sekian. Nah, biaya produksi, biaya SDM termasuk di dalam pengelolaan keuangan ini adalah soal pajak. Pajak Anda harus hitung dari awal. Karena kalau Anda sudah besar, pajak bikin Anda nggak bisa tidur. Sudah ada yang ikut teks amnesti? Kalau aset Anda banyak, duit di bank banyak, harus ikut teks amnesti. Kalau enggak, tiba-tiba Anda ketahuan bahwa Anda punya duit banyak, dari manapun asalnya Anda nggak peduli. Orang pajak nggak peduli dari manapun. Anda harus bayar pajak sekian. Mulai tahun depan, kalau Anda punya duit banyak, Anda tidak laporkan, nanti pajak nggak mau tahu itu asalnya dari mana, pokoknya Anda harus bayar sekian. Tapi kalau Anda sudah laporkan sekarang, Anda nggak akan diperiksa itu duit dari mana asalnya. Mau dari tetangga, mau dari korupsi, mau dari dari warisan, nggak diperiksa. Tapi kalau tiba-tiba Anda punya warisan, dapat warisan dari orang tua dan tahun depan Anda jual, Anda dipajakin di situ. Karena Anda nggak laporkan sekarang. Warisan pun kalau itu bagian dari sudah atas nama Anda, kadang-kadang juga misalnya ada brosur, banyak untuk brosur ya tentang harga jual. Terus boleh nggak misalnya harga suatu untuk Pak? Itu bagus nggak sih Pak? Nggak boleh ya? Kan banyak tuh
Gak usah disampaikan, sudah tahu bahwa pasti suatu Pak. Banyak juga brosur gitu. Brosur maksudnya. Brosur gitu. Kurang bahasa. Bentar, kalau kita punya rumah terus kemudian kita jual ke adik saya terus namanya kita ada ganti bagaimana? Aset Pak. Tapi keluarga bilang jadi ganti ke adik karena dia beruntung dan suami atau adik istrinya. Nah, itu lain lagi urusannya Pak. Tapi bahwa itu terpaksa Bapak ya. Secara hukum Pak ya? Secara orang pajak masalah. Oke, waktunya sudah jam 12. Ya. Belum selesai Bapak. Kita akan sambung bila tempat sampai sekian ke depan ya. Sesi depan. Nah, saya belum tahu jadwalnya. Kita sepakati aja jadwal berapa. Kasih tahu lewat telepon ya Pak? Ya, pertengahan November saja gitu. Boleh. Pertengahan November. Pertengahan November tanggal berapa? Ini ada jadi muridnya yang minta. Sebelum jatuh tempo aja Pak. Tanggal 17 November. Hari Kamis. Kamis lagi. Ya, 3 minggu dari sekarang. Ini paling gampang. Bapak Ibu sekalian kumpulin sebanyak mungkin pertanyaan. Oke, kumpulin sebanyak mungkin pertanyaan. Sehingga nanti dibahas satu-satu. Ini begini, gitu. Kumpulin aja sebanyak mungkin pertanyaan. Agak lamaan dikit Pak. Bisa saya lagi sebentar langsung. Ya, nanti kalau nggak selesai kita panjangin lagi. Ya, artinya yang penting tujuannya bukan pada biar menyerap ini. Tujuan goalnya kan supaya bisnis Anda berhasil. Kan goalnya di sini. Pak, minta waktu sebentar boleh ya? Apa? Minta waktu sebentar. Yes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta waktu sebentar buat teman-teman juga. Jadi alhamdulillah saya tergabung di saya ikut beberapa pelatihan di Dilo. Jadi pemerintah tuh punya Backcraft namanya. Terus kerjasama dengan Telkomsel. Nah, mereka punya sebuah tempat yang di situ kalau untuk belajar itu free. Nah, teman saya, guru saya gitu ya, itu Pak Fauzi, itu dia punya program namanya Pospro. Pospro itu membantu UKM memang untuk kalau misalnya kesulitan di keuangan. Jadi kita hanya tinggal posting, nanti ujung-ujungnya keluarnya laporan keuangan gitu. Karena memang saya kebetulan anak akuntansi juga, jadi emang agak ribet kalau misalnya kita harus posting-posting. Artinya nanti kita fokus waktunya banyaknya di laporan keuangan gitu kan. Kalau misalnya sementara kan pikiran kita kan liar gitu ya, pengen ini, pengen itu gitu. Nah, ini membantu sekali teman-teman. Kalau misalnya mau ikutan besok Jumat itu untuk daerah Depok itu ada pelatihannya. Nanti kalau mau di Jalan Margonda. Saya tulis nama saya ya. Nanti saya biar share itunya. Nama saya Hesti. Kalau usahanya Aiwa. Jadi pakai nama Aiwa aja ya. Ini nama brand saya. Ini nama anak. Itu kok saya nggak bisa buka, itu dalam bentuk software ya Pak? Yang Oh iya, ini WhatsApp-nya. Ini WhatsApp saya 089 53 Nanti saya share ke teman-teman. 089 berapa disebutnya? 089 53 Insya Allah nanti saya share ke teman-teman Pospro ini karena memang dia kerjasama dengan pemerintah. Jadi kalau kita kan carinya yang tinggi ya Pak. Yes. Fox Pro. Pospro Pak. Tapi memang harus ada pelatihannya dulu. Artinya dia harus memperkenalkan dulu gitu biar paham nanti postingnya gimana, apanya gimana, harus ketemu gitu. Mana posting di tulisannya? Iya, oke. Pospro.id
diundang di Telegram, bisa diundang di WA. Intinya hubungi saya aja dulu, nanti biar saya jembatani. Oke. Terima kasih Bu. Jam berapa Bu? Kalau besok, iya Jumat ke Selintas sekarang Kamis ya. Jam berapa? Jam berapa? Sekalian. Dia diumumin sekarang aja. Jam 6. Jam 6 apa? Jam 6 sore. Oh, iya karena memang ini juga untuk orang kerja bisa gitu yang bisa gitu. Kalau di Margo, di Depok di mananya? Tulis sekalian. Oh, kalau persisnya itu jadi kalau Jalan Margonda itu jalan apa gitu? Iya di Jalan Raya Margondanya. Ada Asto.subroto@gmail.com. Ini punya bapak. Oh punya bapak. Itu apa? Asto ya Pak? Asto.subroto ya Bu. Asto.subroto@gmail.com. Handphone saya 0816 Mas Indonesia.com. Ya, teman-temannya diajak biar teman di perlu. Iya. Yang mau dibagikan kali yang awal yang Pak Rega, yang UKM forumnya belum ada formnya. Belum Pak. Belum ya? Ya berarti next meeting ya. Dari tanggal 17 minta tanggal 17 November. jam yang sama ya Pak? Jam yang sama. Jam yang sama. tambah Pak, kurang. Jamnya. Kurang 2 jam Pak, banyak pertanyaan soalnya. Jam 9? Iya. Jam 9 Pak? Majuin. Oke, kita majukan mulai jam 9. Ada jam 12. Ya. Kamis ya, tanggal bulan. Kamis jam 9 tanggal 17 November. Sampai jam 12 ya Pak? Jadwal dulu sampai jam 11. 3 jam. Kalau nyambung ya sampai jam 12. Oke, siap. Kalau pertanyaan Anda banyak ya udah jam 12. Boleh. Mau tanya, mau minta foto saya. Habis ini kita foto-foto Pak, foto-foto Pak habis ini. Tadi ada yang tanya. Sudah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama.